Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sala Anissa, NPM 18477. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsiderasi studi komparasi sistem hukum Anglo-Saxon dengan Indonesia. Perbedaan Eropa kontinental dengan Anglo-Saxon. Kedua sistem tersebut memiliki perbedaan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, sistem Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi, sedangkan Anglo-Saxon hanya mengenal satu peradilan untuk semua jenis perkara. Yang kedua, sistem Eropa kontinental menjadi modern karena perguruan tinggi melakukan kajian, sedangkan pada Anglo-Saxon dikembangkan melalui praktek prosedur hukum. Yang ketiga, penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian masalah sehingga bersifat abstrak pada Eropa kontinental. Sedangkan kaidah pada Anglo-Saxon secara konkret langsung digunakan untuk menyelesaikan perkara. Yang keempat, pada sistem Eropa kontinental dikenal dengan adanya kodifikasi hukum, sedangkan pada sistem Anglo-Saxon tidak ada kodifikasi. Yang kelima, keputusan hakim yang lalu pada sistem Eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum, sedangkan pada sistem Anglo-Saxon, keputusan hakim terdahulu terhadap jenis perkara yang sama mutlak harus diikuti. Indonesia. Di Indonesia, suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, kata sepakat, yang kedua, kecakapan, yang ketiga, hal tertentu, dan yang keempat, suatu sebab yang halal. Sebagaimana ditentukan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Anglo-Saxon. Dalam negara Anglo-Saxon seperti Amerika Serikat, unsur dasar dapat dijelaskan. The basic elements of a contract are mutual assent, consideration, capacity, and legality. Jadi, unsur-unsur kontrak adalah persetujuan para pihak, konsiderasi, kapasitas, dan legalitas. Khusus mengenai konsiderasi, yang dimaksud dengannya adalah setiap manfaat atau kontrak prestasi yang diperoleh dari pihak yang melakukan prestasi, atau janji untuk memberikan manfaat atau janji untuk melakukan prestasi oleh pihak lawan kontrak, atau kerugian yang dialami oleh pihak lawan kontrak karena adanya suatu kontrak meskipun kerugian tersebut belum tentu bermanfaat bagi pihak pembuat kontrak, ataupun dalam hal tertentu. Formalitas suatu kontrak seperti kewajiban menempel segel dapat juga dianggap semacam konsiderasi dari suatu kontrak. Kesimpulannya, konsiderasi merupakan unsur dari kontrak dalam sistem hukum Anglo-Saxon. Khusus mengenai konsiderasi, yang dimaksud dengannya adalah setiap manfaat atau kontrak prestasi yang diperoleh dari pihak yang melakukan prestasi, atau janji untuk memberikan manfaat atau janji untuk melakukan prestasi oleh pihak lawan kontrak, atau kerugian yang dialami oleh pihak lawan kontrak karena adanya suatu kontrak meskipun kerugian tersebut belum tentu bermanfaat bagi pihak membuat kontrak, ataupun dalam hal tertentu. Formalitas suatu kontrak seperti kewajiban menempel segel dapat juga dianggap semacam konsiderasi dari suatu kontrak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.